Aturan rantai adalah metode kalkulus untuk mencari turunan dari fungsi komposit, yaitu fungsi yang tersusun dari dua atau lebih fungsi. Nah, rumusnya ada dy per dx sama dengan dy per du sama dengan du per dx. Contoh sederhananya, misal kita mempunyai y sama dengan 2x plus 1 pangkat 2. Fungsi luarnya itu fu sama dengan u2, dan fungsi dalamnya u sama dengan gx sama dengan 2x plus 1. Turunan fungsi luar dari f aksen u sama dengan 2u. Kemudian turunan fungsi dalam dari g aksen x sama dengan 2. Maka turunan fungsi kompositnya yaitu y aksen sama dengan f aksen gx dikali g aksen x sama dengan 2 kali 2x plus 1 kali 2. Maka hasilnya sebenarnya ini 2 ini dikali ke sini yaitu 4. Lalu kita turunkan kembali 2x plus 1. Hasilnya 4 sama dengan 4 2x plus 1. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Jika y sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60, carilah dx dy. Jawabannya yaitu y sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 60, maka y sama dengan u 60 dan u sama dengan 2x min 4x plus 1. Fungsi luarnya itu fu sama dengan u 60. Fungsi dalamnya ada u sama dengan gx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Jadi dx dy-nya sama dengan dxf gx, lalu dx y sama dengan fu dikali gx. Maka sama dengan 60u pangkat 59 dikali 4x min 4. Kita turunkan 60 dikali 2x pangkat 2 min 4x plus 1 akan 59 dikali 4x min 4. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang turunan tingkat tinggi. Di sini ada operasi turunan atau diferensiasi, mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru yaitu f aksen. Selanjutnya jika f aksen tersebut diturunkan akan menghasilkan f kedua. Di sini ada contoh soalnya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Nah, berapa f turun ke tempatnya? Langsung saja kita tulis f aksen x sama dengan, di sini akan menurunkan f pertama yaitu berarti 3 dikali 2 nah, f3 dikali 2 x, berarti ini tuh disebutnya n itu rumusnya n dikurang 1, berarti di sini tuh 3 dikurang 1. Selanjutnya di sini ada pangkatnya 2, berarti 2 dikali 4, ini juga sama dikurang 1 x, berarti kan 2 dikurang 1 itu tulisnya 1, berarti gue usah tulis yaitu x aja. Selanjutnya itu 7, karena di sini ada pangkatnya berarti 1 dikali 7, berarti ini sama dengan plus 7. Karena kami tidak mempunyai x, berarti dia tidak bisa diturunkan. Nah, di sini f aksen x-nya sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6x, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini juga sama, 2 dikali 4 sama dengan min 8 x plus 7. Nah, ini turunan kedua. Selanjutnya kita turunkan yang turunan kedua yaitu f 2x sama dengan, sama seperti tadi, 2 dikali 6 sama dengan 12x min 8. Ini turun kedua. Turunan ketiganya yaitu fx sama dengan 12. Nah, selanjutnya turunan keempatnya sama dengan 0
12. Di sini kita langsung turunkan, turunan dari sini adalah cos, dan turunan dari 2x adalah 2, dan 2x-nya turun. Karena menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen. Di sini turunan kedua yaitu karena menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen, yaitu di sini ada U-nya itu 2 dan V-nya itu cos 2x. Di sini kita turunkan, turunan kedua adalah 0 dan V-nya adalah cos 2x plus turunan I-nya U-nya itu 2 dan turunan cos adalah min sin x. Berarti di sini menghasilkan min 2 pangkat 2 sin 2x. Selanjutnya yang turunan ketiga sama seperti tadi, kita langsung turunkan saja, itu negatif 2 pangkat 3 cos 2x, dan turunan keempat itu hasilnya D pangkat 2 pangkat 4 sin 2x. Kita sudah nemu turunan keempatnya yaitu 2 pangkat 4 sin 2x, dan ini turunan ketiganya yaitu min 2 pangkat 3 cos 2x. Selanjutnya di sini kita akan mencari turunan ke-12. Kita di sini sudah menemukan polanya. Turunan pertama adalah positif, turunan kedua adalah negatif, turunan ketiga itu negatif, turunan keempat adalah positif. Kita bisa menebak bahwasannya sini ada positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Itu kita sampai turunan ke-12. Berarti di sini kita tulis turunan ke-12. Di sini kita sudah menemukan polanya, yaitu turunan ke-12 adalah positif. Berarti di sini positif 2 dan 12. 12 ini kita sudah tahu dari sini turunan bahwa turunan pertama itu pangkatnya 1, turunan kedua adalah pangkatnya 2, turunan ketiga adalah pangkatnya 3, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari entah di sini sin atau cosnya. Berarti kita langsung turunkan dari turunan pertama itu cos, kedua itu sin, ketiga itu cos. Berarti di sini juga sin, cos, dan seterusnya. Berarti di sini menghasilkan sin. Berarti turunan ke-12 adalah sin. Nah, di sini ada 2x, 2x adalah turunan yang dari sini menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan dan percepatan di aturan rantai. Di sini udah ada contoh soal. Contoh soalnya itu sebuah partikel bergerak sepanjang suatu lintasan sehingga posisinya terhadap waktu diberikan oleh x t sama dengan 3t pangkat 2 plus 1 pangkat 4. Tentukan kecepatan v-nya dx per dt dan percepatannya at sama dengan du per dt. Nah, di sini ada penyelesaian untuk kecepatan, yaitu diketahui xt sama dengan 3t pangkat 2 plus 1 pangkat 4. Bentuk ini adalah fungsi komposisi, yaitu x sama dengan ut pangkat 4 atau ut sama dengan 3t pangkat 2 tambah 1. Gunakan aturan rantai, yaitu dx per dt sama dengan dx per du dikali du per dt. Nah, di sini tentukan bagian luarnya dulu. Untuk dx per dt itu sama dengan yaitu 4u pangkat 3. Sedangkan untuk bagian dalamnya itu du per dt sama dengan 6t. Sehingga digabungkan dan hasilnya ut sama dengan 4u pangkat 2 dikali 6t sama dengan 24 ditambah 3t pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Jadi kecepatannya yaitu ut sama dengan 24t 3t pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, ada juga penyelesaian untuk percepatan, yaitu percepatan adalah turunan dari kecepatan. At sama dengan du per dt dari ut sama dengan 24 3t pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, ini itu adalah bentuk perkalian, sehingga kita gunakan aturan hasil kita plus aturan rantai. Jadi ft sama dengan 24t dan dt sama dengan 3t pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Turunkan masing-masing. Jadi f aksen t sama dengan 24 dan g aksen t sama dengan 3t pangkat 2
plus 1 pangkat 3 dikali 6T sama dengan 18T 3T pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Nah, gunakan aturan hasil kali, yaitu AT sama dengan F aksen T GT plus FT G aksen T. Disubstitusikan menjadi AT sama dengan 24 3 plus pangkat 2 plus 1 pangkat 3 plus 24 18T 3T pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Jadi percepatannya adalah AT sama dengan 24 3T pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dan 21 T pangkat 2 tambah 1. Baik, selanjutnya masalah benda jatuh. Jika sebuah benda dilemparkan dari suatu ketinggian awal s0 desimeter dengan kecepatan awal v 0 desimeter per detik, dan jika s adalah tingginya di atas tanah dalam desimeter setelah detik, maka s sama dengan min 16t kuadrat plus v0t plus s0. Hal ini mengasumsikan bahwa percobaan berlangsung dekat permukaan laut dan bahwa tekanan udara dapat diabaikan. Kecepatan positif didapatkan ketika benda bergerak ke atas. Contoh soal, dari puncak sebuah gedung setinggi 160 kaki, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 64 kaki per detik. Selidikilah: A. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum? B. Berapa ketinggian maksimumnya? C. Kapan bola membentur tanah? D. Dengan laju berapa bola membentur tanah? E. Berapa percepatan pada T sama dengan 2? Penyelesaian. Misalkan T sama dengan 0 berkorespondensi pada saat bola dilemparkan, maka S0 sama dengan 160 dan V0 sama dengan 64. V0-nya positif karena bola dilemparkan ke atas. Jadi S sama dengan min 16T kuadrat plus V0T plus S0. Jadi kita masukkan S sama dengan min 16T kuadrat plus 64 plus 160. Lalu V sama dengan ds per dt sama dengan min 32T plus 64. A sama dengan dv per dt sama dengan min 32. Soal A, bola mencapai ketinggian maksimum pada waktu percepatannya 0, yaitu ketika min 32 plus 64 sama dengan 0, atau ketika T sama dengan 2 detik. Yang B, pada T sama dengan 2, maka S sama dengan 16T kuadrat plus V0T plus S0. Kita masukkan nilai T-nya, min 16T kali 2 kuadrat plus 64 kali 2 plus 160. Maka min 64 plus 128 plus 160, hasilnya 124 kaki. C. Bola membentur tanah pada waktu S0, yaitu ketika min 16T kuadrat plus 64T plus 160 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasil akhir dengan mengoperasikannya, yaitu ketika T kuadrat min 4T min 10 sama dengan 0. Maka rumus ABC menghasilkan T sama dengan 4 plus minus akar 16 plus 40 per 2 sama dengan 4 plus minus 2 akar 14 dibagi 2 sama dengan 2 plus minus 14. Nah, karena hasil positif yang lebih memungkinkan, jadi bola membentur tanah pada saat T sama dengan 2 plus akar 14 sama dengan 5,74 detik. D. Pada saat T sama dengan 2 plus akar 14, V sama dengan min 32 kali 2 plus akar 14 plus 64, kira-kira sama dengan min 119,73.
Jadi bola membentur tanah pada laju 119,73 kaki per detik. Percepatan selalu minus 32 kaki per detik. Ini adalah percepatan gravitasi dekat permukaan laut. Selanjutnya yaitu C turunan implisit. Dalam persamaan Y 3 plus 7Y sama dengan X3 itu tidak dapat memecahkan Y dalam bentuk X, namun boleh jadi masih tetap menjadi kasus bahwa terdapat tepat satu Y yang berkorespondensi terhadap X sama dengan 2. Lalu untuk menjawab pertanyaan ini harus memecahkan terlebih dahulu Y3 plus 7Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 1 adalah satu penyelesaian dan Y sama dengan 1 adalah satu-satunya penyelesaian real. Diberikan X2, persamaan Y3 plus 7Y sama dengan X3 menentukan nilai Y yang berkorespondensi. Di sini ini adalah gambar grafik persamaannya. Lalu persamaannya yaitu Y X pangkat 3 plus 7Y X sama dengan X pangkat 3. Walaupun tidak memiliki rumus untuk YX, masih tetap dapat memperoleh kaitan antara X, Y, dan X. Dan YX dengan mengideferensiasikan kedua ruas persamaan tersebut terhadap X. Dengan menggunakan rantai aturan diperoleh D per DX, Y pangkat 3 plus D per DY, 7Y sama dengan D per DX, X3. Lalu 3Y pangkat 2 DY per DX plus 7 DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 DY per DX 3Y pangkat 2 plus 7 sama dengan 3X2 DY per DX sama dengan 3X2 per 3Y pangkat 2 plus 7. Lalu dalam mencari DY per DX melibatkan X dan Y. DY per DX sama dengan 3, 2 pangkat 2 per 3, 1 pangkat 2 plus 7 sama dengan 12 dibagi 10 sama dengan hasilnya 6 per 5. Jadi kemiringannya adalah 6 per 5. Di sini kita mempunyai contoh soal implisit. Itu carilah DY per DX jika 4X kuadrat Y dikurangi 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Nah, kita mencari dengan metode pertama, yaitu menyesuaikan persamaan untuk Y. Yaitu kita keluarkan dulu si Y-nya, Y dalam kurung 4X kuadrat min 3 sama dengan X pangkat 3 min 1. Jadi Y-nya itu X pangkat 3 min 1 per 4X kuadrat min 3. Jadi DY per DX itu 4X kuadrat min 3 dikali 3X pangkat 2 min X pangkat 3 dikurangi 1 dikali 8X per 4X pangkat 2 min 3 pangkat 2. Jadi kita mempunyai hasil 4X pangkat 4 min 9X pangkat 2 ditambah 8 per 4X pangkat 2 min 3 pangkat 2. Nah, ini dengan metode pertama. Di sini kita dengan metode kedua yaitu diferensial implisit. Nah, dengan menyamakan turunan-turunan keduanya. Tuh, DY per DX 4X pangkat 2Y min 3Y sama dengan DY per DX X pangkat 3 min 1. Nah, kita dikalikan dulu 4X pangkat 2DY per DX ditambah Y dikali 8X min 3DY per DX sama dengan 3X pangkat 2. Nah, kita keluarkan dulu si DY-nya itu. Kita keluarkan dulu DY per DX-nya. 4X pangkat 2 min 3 sama dengan sama dengan 3X pangkat 2 min 8XY. Yang tadi 8 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi yang negatif. DY per DX-nya sama dengan 3X pangkat 2 min 8XY per 4X pangkat 2 min 3. Nah, dari dua metode ini terlihat cukup sangat berbeda jawabannya. Yang metode pertama itu kita hanya melibatkan X-nya saja, sedangkan yang kedua itu melibatkan X dan Y-nya.
Nah, habis itu kita mengganti si y-nya itu menjadi x pangkat 3 min 1 per 4x pangkat 2 min 3. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini. Menjadi 3x pangkat 2 min 8x, y-nya kita ganti menjadi x pangkat 3 min 1 per 4x pangkat 2 min 3 per 4x kuadrat min 3. Nah, bisa kita kalikan, ini kalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Nah, jadi hasilnya itu 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3. Nah, jadi jawabannya sudah jelas sama. Masih turunan implisit teman-teman. Selanjutnya adalah beberapa kesukaran yang tak ketara jika sebuah persamaan dalam x dan y menentukan fungsi y sama dengan fx, dan jika fungsi ini terdiferensiasikan, maka metode diferensiasi implisit benar untuk dy per dx. Tetapi perhatikan terdapat dua jika besar dalam pernyataan ini adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Yang menentukan fungsi-fungsi y sama dengan fx sama dengan akar 25 min x kuadrat, dan fungsi y sama dengan gx min akar 25 min x kuadrat. Grafik-grafik fungsi tersebut diperhatikan pada gambar berikut. Ini gambar grafik yang sudah dijelaskan. Nah, bentuk grafiknya itu cekung ke atas sama cekung ke bawah nih, teman-teman. Boleh dilihat. Nah, kedua fungsi tersebut diferensiasikan pada min 5,5. Pertama, perhatikan f. Fungsi-fungsi tersebut memenuhi x kuadrat plus fx kuadrat sama dengan 25. Ketika diferensiasikan secara implisit dan diselesaikan untuk f aksen x, maka diperoleh 2x plus 2fx kali f aksen x sama dengan 0. Fx min x per fx sama dengan min x akar 25 min x kuadrat. Oke, selanjutnya perlakuan serupa yang lengkap terhadap Gx menghasilkan G aksen X sama dengan min X per Fx sama dengan min X per akar 25 min X kuadrat. Agar lebih praktis, kedua hasil tersebut dapat diperoleh secara serempak dengan diferensiasi secara implisit dari X kuadrat dan plus Y kuadrat diperoleh 2X plus 2Y. dy per dx sama dengan 0. dy per dx sama dengan min x per y sama dengan min x per akar 25 min x kuadrat jika y sama dengan fx. Nah, min x per min akar 25 min x kuadrat jika y sama dengan gx. Pada umumnya, hasil-hasilnya identik dengan yang diperoleh tersebut. Perhatikan bahwa sering cukup untuk mengetahui dy per dx sama dengan min y per x. Agar dapat menerapkan hasil-hasil tersebut, misalkan ingin mengetahui kemiringan garis sibuk pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ketika x sama dengan 3, untuk 3 nilai-nilai y yang berkorespondensi adalah 4 dan min 4. Kemiringan di 3,4 dan 3 min 4 yang masing-masing diperoleh dengan mensubstitusikan ke dalam min y per x, masing-masing min 3 per 4 dan 3 per 4. Untuk mempersulit keadaan, kita menunjukkan bahwa x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Menentukan banyak fungsi lain, misalnya tingkat fungsi h yang diferensiasikan oleh hx akar 25 min x kuadrat jika min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Min akar 25 min x kuadrat jika kurang dari sama dengan jika 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 5. Fungsi tersebut juga memenuhi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25.
Nah, karena X kuadrat plus HX kuadrat sama dengan 25, tetapi tidak kontinu di X sama dengan 3, sehingga tentu saja tidak mempunyai. Misalnya ada. Oke, baik, selanjutnya kita ke contoh yang ke-7. Di sini soalnya adalah dy per dx jika x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x ditambah 9. Untuk cara penyelesaiannya, dy per dx x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan d per dx x ditambah 9. 2x ditambah 15 y kuadrat dy per dx sama dengan 1. Dan untuk dy per dx sama dengan 1 dikurangi 2x per 15 y kuadrat. Kita lanjut ke contoh 8. Carilah persamaan garis sini pada kurva y pangkat 3 dikurangi x y kuadrat ditambah cos x y sama dengan 2. Untuk cara penyelesaiannya, 3y kuadrat yang saya dikurangi x dikali 2y yang saya dikurangi y kuadrat dikali sin x y dikali x yang saya ditambah y sama dengan 0. Kita satukan y aksen dikali 3y kuadrat dikurangi 2xy dikurangi x sin x y sama dengan y kuadrat ditambah y sin x y. Kemudian y aksen ini sama dengan y kuadrat ditambah y sin x y per 3 y kuadrat dikurangi 2 xy min x sin x y. Selanjutnya untuk di titik 0,1 dan y-nya sama dengan 1/3, sehingga persamaan garis simbol di titik 0,1 adalah y dikurangi 1 sama dengan 1/3 dikali dengan x dikurangi 0, maka y dikurangi 1 sama dengan 1/3 x. Jadi y-nya sama dengan 1/3 x ditambah 1. Selanjutnya ke aturan faktor lagi. Dx dikali x pangkat n sama dengan n x pangkat n dikurangi 1, di mana n-nya itu tadinya adalah sembarang bilangan bulat. Nah, sekarang diperluas lagi untuk kasus n adalah sembarang bilangan rasional. Aturan pangkatnya misalkan r sembarang bilangan rasional, maka untuk x lebih dari 0, dx dikali x pangkat r sama dengan r kali x pangkat r dikurangi 1. Untuk r-nya itu sama dengan bilangan rasional, r-nya p per q, dan p dan q itu adalah bilangan bulat q yang lebih dari 0. Misalkan y sama dengan x pangkat r, jadi y itu sama dengan x pangkat p per q, maka y itu pangkat q dan x itu pangkat p. Dengan diferensiasi implisit, q dikali y pangkat q dikurangi 1 dxy sama dengan p dikali x pangkat p dikurangi 1. Jadi dxy sama dengan p dikali x pangkat p dikurangi 1 per q dikali y pangkat q dikurangi 1 sama dengan p per q dikalikan dengan x pangkat p dikurangi 1 per x pangkat p dikurangi p per q dikali q dikurangi 1. Nah, kita ganti ini dengan p per q. Jadi sama dengan p per q dikali dengan x pangkat p dikurangi 1 per